Semuanya, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan analisis penanganan kesalahan profesi medis dan kesehatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasalnya ke-440 tentang kesehatan. Baik, langsung saja masuk pada yang pertama, yaitu apa itu kesalahan medis. Definisi kesalahan medis itu sendiri merupakan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melanggar standar profesi, yang kemudian mengakibatkan pasien mengalami luka berat atau meninggal dunia. Unsur-unsur yang termasuk dalam kesalahan medis menurut poster di sini adalah adanya kewajiban, pelanggaran standar profesi, kausalitas, dan kerugian. Kesalahan ini bisa terjadi dalam berbagai tahapan, seperti kesalahan diagnosis, kesalahan pengobatan seperti dosis atau resep yang salah, atau ketidaksesuaian tindakan dengan standar prosedur operasional atau SOP. Nah, mengapa penting penanganan kesalahan profesi medis? Ada beberapa alasan. Yang pertama, yaitu menjamin keadilan bagi korban. Artinya, memberikan kompensasi yang layak kepada pasien yang dirugikan secara fisik, psikologis, dan ekonomi akibat kesalahan medis. Yang kedua, menjaga keselamatan pasien, di mana ini mencegah kejadian serupa di masa depan dengan memperbaiki sistem dan prosedur pelayanan kesehatan. Lanjut, memperbaiki kualitas layanan. Artinya, mendorong fasilitas kesehatan untuk meningkatkan standar pelayanan dan akuntabilitas. Dan yang terakhir, memulihkan kepercayaan publik. Membangun kembali kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan secara keseluruhan. Nah, bunyi pasalnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pasalnya yang ke-440 berbunyi ayat yang pertama, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan yang melakukan kealpaan yang mengakibatkan pasien luka berat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau pidana denda paling banyak 250 juta rupiah. Dan ayat yang kedua berbunyi, jika kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat pertama mengakibatkan kematian, setiap tenaga medis atau tenaga kesehatan dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak 500 juta rupiah. Pasal ini menetapkan mekanisme penyelesaian kesalahan medis seperti yang pertama, penerapan standar profesi dan standar prosedur operasional. Yang kedua, penyelenggaraan rekam medis yang lengkap. Yang ketiga, pemeriksaan oleh saksi ahli. Dan yang keempat, jalur penyelesaian yang bisa ditempuh, yaitu mediasi, administratif, perdata, atau pidana. Dalam kasus kealpaan yang mengakibatkan luka berat, tenaga medis dapat dipidana hingga 3 tahun penjara atau denda hingga 250 juta. Jika kealpaan tersebut menyebabkan kematian, sanksinya bisa meningkat hingga 5 tahun penjara atau 500 juta. Faktor penghambatnya yaitu pembuktian kealpaan yang sulit atau standar dan kausalitas, rekam medis sering tidak lengkap, dan aparat penegak hukum kurang kapasitas teknis atau pedoman pelaksanaan yang jelas. Selanjutnya, program atau mekanisme. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Pasal 440 menjelaskan tentang penerapan standar profesi atau SOP, rekam medis lengkap, pemeriksaan oleh saksi ahli, dan jalur penyelesaian seperti mediasi, administratif, perdata, dan pidana. Selanjutnya, solusi penanganan kesalahan profesi medis, yaitu yang pertama, standarisasi SOP atau standar operasional tetap, yaitu menetapkan prosedur kerja yang jelas dan baku di setiap fasilitas kesehatan untuk mencegah terjadinya kesalahan medis. Yang kedua, pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, yaitu di mana tenaga medis perlu rutin mengikuti pelatihan agar keterampilan dan pengetahuan selalu diperbaharui. Yang ketiga, pembentukan panel ahli independen, yaitu bertugas menilai secara objektif apakah terjadi kesalahan medis dan memberikan rekomendasi penyelesaian. Kemudian yang keempat, mekanisme mediasi dan kompensasi cepat, yaitu menyelesaikan sengketa antara pasien dan tenaga medis secara damai tanpa harus ke pengadilan, disertai kompensasi yang adil bila terbukti ada kesalahan. Kemudian yang kelima, asuransi profesi medis, yaitu memberikan perlindungan finansial bagi tenaga medis jika terjadi tuntutan hukum akibat kesalahan medis. Yang keenam, yaitu pendidikan etika dan komunikasi, meningkatkan kemampuan komunikasi antara tenaga medis dan pasien untuk mencegah kesalahpahaman. Yang ketujuh, sistem pelaporan dan evaluasi kesalahan, yaitu kesalahan dilaporkan secara terbuka atau secara transparan untuk dievaluasi dan dijadikan bahan pembelajaran, bukan untuk sebagai bahan menghukum. Yang terakhir, yang nomor 8, pengawasan dan penegakan hukum yang adil, yaitu pemerintah dan organisasi profesi harus menegakkan aturan secara objektif dan transparan. Thank you.